Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video yang berisikan tentang bentuk pelayanan publik yang kami terapkan di SMP Negeri 2 Brastagi, yang mana saya bekerja sebagai guru agama Islam di SMP Negeri 2 Brastagi tersebut. Dari yang saya perhatikan di SMP Negeri 2 Brastagi, semenjak pandemi Covid, kami dituntut untuk belajar menggunakan aplikasi Zoom, yang mana aplikasinya ini disediakan oleh pihak sekolah dengan cara berbayar. Dikarenakan kalau tidak berbayar, setiap 40 menit sekali akan keluar tiba-tiba, dan ini sangat mengganggu dalam proses pembelajaran. Nah, untuk perwujudan sistem layanan yang baik kepada publik, khususnya siswa dan siswi, dari contoh ini saya rasa sudah masuk ke dalam perwujudan yang pertama, yaitu responsif. Yang mana perwujudan responsif ini terlihat setelah pandemi terjadi pandemi, pihak sekolah langsung menginstruksikan untuk menggunakan satu layanan berbasis Zoom untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Yang mana dengan akses ini siswa dan para guru bisa bertatapan langsung meskipun terpisah jarak dan waktu. Kemudian kita ketahui bersama, di sekolah itu pasti tidak semua mampu dalam menyediakan fasilitas berupa Android atau handphone atau juga laptop. Nah, di sini ada satu kebijakan yang dibuat oleh sekolah, khususnya sebagai pelaksana pemberian pelayanan kepada publik, berkoordinasi dengan guru-guru untuk membuat materi, kemudian di-print, dan itulah yang diberikan kepada siswa-siswi yang tidak memiliki akses karena tidak memiliki handphone dan laptop. Nah, ini dibuat oleh pihak sekolah sebagai bentuk menghindari diskriminasi pendidikan. Kenapa dibilang diskriminasi pendidikan? Karena setiap siswa-siswi SMP Negeri 2 Brastagi berhak mendapatkan pendidikan, baik dari kondisi apapun, baik dalam segi kondisi pandemi maupun di luar pandemi. Nah, ini diterapkan oleh sekolah sebagai bentuk menerapkan tidak ada diskriminasinya di SMP Negeri 2 Brastagi tersebut. Kemudian, kalau dari segi efektif dan efisien dalam penggunaan Zoom dalam belajar, saya rasa ini sudah efektif dan efisien. Kenapa begitu? Dikarenakan dengan menggunakan aplikasi Zoom ini, proses pembelajaran jadi lebih mudah, dan kami sebagai guru mampu berinteraksi langsung dengan siswa-siswi kalaupun dalam tempat dan kondisi yang berbeda. Kemudian efisiennya, guru dapat menilai aktivitas siswa dan siswi ketika berada di Zoom. Nah, ini bisa menjadi dasar pemberian penilaian terhadap tingkah laku dan sikap spiritual siswa dan siswi. Kemudian penggunaan aplikasi Zoom ini juga menurut saya itu sudah masuk ke dalam aksesibel. Kenapa aksesibel? Untuk mendapatkan akses Zoom ini begitu mudah. Kita tinggal download dari aplikasi Play Store, yang mana dalam mendownloadnya itu gratis. Dan
untuk masuk ke dalam Zoom itu kita tinggal memasukkan email kita, kemudian kalau ada link yang dikirim kita tinggal masuk ke dalamnya. Kemudian cara belajar ini juga saya rasa akuntabel. Kenapa akuntabel? Karena untuk mewujudkan bantuan pemerintah berbentuk kuota internet, maka siswa-siswi itu disuruh untuk ikut dalam proses belajar menggunakan Zoom, dan kuota internet yang diberikan pemerintah itu tidak sia-sia. Pada akhirnya bisa dimanfaatkan karena digunakan untuk mengikuti belajar dan tepat guna. Bahwasanya benar pemerintah memberikan kuota internet gratis itu memang untuk dipergunakan untuk belajar. Kemudian kalau semua proses belajar ini terjadi dan normal, pasti akan ada di situ keadilan tercapai. Kenapa dibilang keadilan tercapai? Pasti berkeadilan. Dikarenakan guru langsung menilai langsung siswa-siswi yang aktif mana, yang tidak aktif mana, yang sopan mana, mana yang tidak sopan. Itu guru langsung bisa menilainya dari visual yang ada di hadapannya. Sehingga anak-anak didik ini tidak bisa menghindar dari pantauan guru-guru tersebut. Kemudian bagi siswa-siswi yang aktif, bisa mengeluarkan aspirasinya atau partisipasinya dalam pembelajaran. Contohnya, kalau guru memberikan penjelasan, kemudian guru melontarkan pertanyaan, maka untuk siswa-siswi yang aktif ikut berpartisipasi dalam proses belajar. Kemudian masuk ke dalam transparansi. Saya rasa ini memang masuk jelas ke dalam transparansi. Kenapa transparansi? Karena kuota internet yang diberikan pemerintah kepada siswa dan para guru jelas dipergunakan untuk menggunakan proses pembelajaran menggunakan Zoom. Nah, sehingga anak-anak merasakan bahwasanya setiap apapun keadaan, setiap apapun yang terjadi, belajar itu penting. Dan kemudian ada juga faedahnya untuk pihak sekolah. Pihak sekolah dapat menggunakan ini sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pemerintah atau yang berwenang, bahwasanya kuota internet yang diberikan kepada sekolah itu memang tepat guna untuk diberikan pendidikan kepada siswa dan siswi sebagai generasi penerus bangsa ke depannya. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.